ketentuan BI dan OJK yang kemudian menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Padahal, Lex semper debit remedium, hukum selalu memberi obat. Salam sejahtera untuk Literasi keuangan di masyarakat merupakan bagian dari budaya hukum yang harus diubah untuk menekan fintech berlaku lembaga negara non-struktural yang diatur dalam peraturan peristiwa dalam masyarakat. Salam sejahtera kepada Dewan Juri yang terhormat. Untuk menilai tiap unsur sudah berjalan atau belum, mari kita mengkritisi dan mengulas setiap Selalu tertatih-tatih tertinggal di belakang peristiwa dalam masyarakat. Salam sejahtera kepada Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan saya Catherine Mariana selaku pembicara pertama dari tim Hazairin yang menolak adanya pembentukan Badan Pengawas Khusus Perlindungan Fintech di Indonesia. Sebelum masuki bangunan argumentasi, izinkanlah saya untuk mendefinisikan variabel MOSI pada hari ini. Bank Indonesia mendefinisikan financial technology atau fintech sebagai hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang meliputi digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran, serta pinjaman dana berbasis online. Adapun badan pengawas khusus yang kami maksud merupakan suatu badan atau lembaga baru independen yang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan seluruh fintech di Indonesia. Saat ini, pengawasan fintech di Indonesia berada di bawah kewenangan BI dan OJK, di mana BI bertugas untuk mengatur dan mengawasi fintech sistem pembayaran, sedangkan OJK bertugas untuk mengatur dan mengawasi fintech di luar moneter dan sistem pembayaran. Sayangnya Dewan Juri yang terhormat, di tengah perkembangan fintech yang cukup pesat, perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah masih belum memadai. Hal ini terlihat dari maraknya fintech ilegal yang tidak berlisensi, ancaman dari debt collector saat penagihan, serta bunga tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan BI dan OJK yang kemudian menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Padahal, perlindungan hukum bagi pengguna fintech tentunya menjadi hal yang sangat penting, mengingat Indonesia selaku negara hukum, yang mana menurut Julius Stoll salah satu cirinya adalah mewujudkan perlindungan hukum bagi warga negaranya, yang mana dalam hal ini ialah masyarakat pengguna layanan fintech di Indonesia. Urgensi tersebut kemudian menimbulkan wacana untuk membentuk suatu badan pengawas baru yang bertugas untuk mengawasi berjalannya fintech di Indonesia secara independen. Akan tetapi, kami merasa bahwa langkah tersebut sangatlah tidak tepat, sebab inti permasalahan dalam dunia fintech bukanlah berada pada tataran struktur hukum yang berkaitan dengan lembaga pengawas fintech, melainkan berada pada substansi hukum yang tidak mengakomodir pengaturan yang jelas mengenai pengawasan fintech di Indonesia, terlebih lagi dalam hal kewenangan BI dan OJK selaku lembaga pengawas. Hal ini pun sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman bahwa efektifnya suatu penegakan hukum tergantung kepada 3 unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, kami juga menyadari bahwa permasalahan yang terjadi diakibatkan oleh kultur hukum yang tidak mendukung, di mana literasi finansial masyarakat mengenai fintech masih tergolong rendah. Maka atas permasalahan tersebut, kami memproposalkan beberapa solusi. Yang pertama adalah membentuk undang-undang yang mengatur secara komprehensif terkait aturan fintech, dan yang kedua, memberikan sosialisasi mengenai literasi finansial yang nantinya akan dijabarkan oleh pembicara-pembicara selanjutnya. Dengan demikian, kami selaku tim kontra dengan tegas menolak adanya mosi perdebatan pada hari ini sebab tidak terdapat urgensi untuk membentuk badan pengawas khusus fintech di Indonesia dan guna untuk memberikan solusi yang tepat sasaran terhadap permasalahan yang terjadi di dunia fintech. Sekian dari saya, terima kasih. Lex semper debit remedium, hukum selalu memberi obat. Salam sejahtera untuk Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan saya Nakana Radresli Rahmanto selaku pembicara kedua dari tim Hazairin yang menolak adanya pembentukan Badan Pengawas Khusus Perlindungan Layanan Fintech di Indonesia. Berkaca pada latar belakang mosi perdebatan kali ini yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami, terdapat 2 lembaga yang berwenang untuk mengawasi jalannya fintech di Indonesia, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Keduanya memiliki tugas pengawasan yang dapat dibedakan dalam jenis fintechnya. Bank Indonesia sendiri mengawasi jenis lembaga fintech dalam sistem pembayaran seperti otorisasi, clearing, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran. Pengaturan mengenai fintech yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Sedangkan pengawasan dari OJK secara khusus diatur dalam Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan, dan Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang pelayanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Jenis-jenis fintech yang diawasi oleh OJK adalah semua jenis fintech yang tidak terkait dengan sistem pembayaran seperti peer-to-peer lending, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, perasuransian, pendukung pasar, equity crowdfunding, dan berbagai aktivitas jasa keuangan lainnya. Dewan Juri yang terhormat merujuk kembali pada teori efektivitas hukum menurut Lawrence Friedman. Dikatakan terdapat 3 unsur yang mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan penegakan suatu hukum. Untuk menilai tiap unsur sudah berjalan atau belum, mari kita mengkritisi dan mengulas setiap unsurnya untuk mengetahui akar permasalahan apa yang perlu dibenahi. Jika kita melihat unsur yang pertama, yakni struktur hukumnya, saat ini OJK sudah melakukan upaya-upaya variatif dalam penanganan fintech. Seperti OJK dan BI dapat memberikan sanksi administratif terhadap fintech legal yang melanggar ketentuan POJK dan PBI. OJK juga sudah membuat Satgas Waspada Investasi atau SWI sebagai wadah koordinasi antar regulator, instansi pengawas, penegak hukum, dan pihak lain yang terkait dalam penanganan dugaan tindakan melawan hukum oleh fintech-fintech ilegal. Yang dimana kemudian SWI dapat melakukan cyber patrol, melakukan pemblokiran aplikasi, melakukan pelarangan payment gateway, dan lain sebagainya. Dewan Juri yang terhormat dapat kita lihat dari berbagai upaya variatif dan kreatif yang dilakukan oleh BI dan OJK, menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut sejatinya sudah memberikan upaya terbaik untuk mengatasi permasalahan fintech, tetapi tindakan mereka masih belum maksimal dikarenakan kurangnya dasar kewenangan dalam undang-undang. Sehingga kita dapat melihat bahwa kekurangan terdapat pada aspek kedua, yaitu substansi hukumnya. Jika kita melihat aturan saat ini, yaitu POJK dan PBI, tidak dapat memberikan sanksi pidana maupun sanksi administratif kepada fintech-fintech ilegal yang bermasalah. Di mana menurut kami sanksi pidana dibutuhkan dalam hal untuk menindak dan membuat jera fintech ilegal. Untuk dapat menerapkan sanksi pidana diperlukan suatu produk hukum dalam tingkatan undang-undang. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Hendrikus Pasagi, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, yang dimana beliau mengatakan dibutuhkannya peraturan yang lebih tinggi dari POJK. Beliau juga memandang perlu digunakan frasa barang siapa untuk dapat menindak para pembuat fintech ilegal. Kemudian jika kita melihat dari aspek yang terakhir, yakni kultur hukumnya, kami juga menyadari masih kurangnya literasi finansial dari masyarakat, hingga membuat masyarakat terjerumus kepada fintech ilegal dan bermasalah. Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai juris muda menawarkan solusi yang konkret untuk menjawab permasalahan yang konkret pula. Berikut solusi yang akan kami proposalkan. Pertama, untuk menjawab aspek yang pertama yakni pada substansi hukumnya, membuat suatu undang-undang fintech yang isinya mengatur seluruhnya mengenai fintech di Indonesia. Yang dimana undang-undang ini akan mengatur mengenai mekanisme penjatuhan sanksi pidana bagi pembuat fintech yang bermasalah dan meresahkan masyarakat. Di sini kami bukan memberikan wewenang superpower kepada OJK, melainkan memperkuat koordinasi antara OJK dan kepolisian. Seperti OJK yang mengawasi dan memberikan data fintech yang bermasalah kepada polisi, kemudian terkait pemidanaannya akan ditindak dengan kepolisian. Hal ini dapat kita analogikan dengan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Perbankan yang isinya jika seseorang membuat bank tanpa izin, dapat dikenakan sanksi. Selain itu, kami juga ingin menawarkan solusi dalam aspek kultur hukumnya, yakni memperkuat dan memperbanyak edukasi mengenai literasi keuangan oleh masyarakat, khususnya mengenai pinjaman dana melalui fintech yang bermasalah, agar tidak terjerumus dalam masalah keuangan yang memberatkan, dan paham akan fintech yang memiliki izin dan terdaftar dalam OJK. Nantinya OJK dan SWI bekerjasama guna memberikan penyuluhan kepada masyarakat dari level pusat hingga daerah. Akhir kata yang menjadi persoalan di sini adalah di bagian substansi dan kultur hukum yang bermasalah. Atas dasar tersebut tidak ada urgensi untuk membentuk badan pengawas khusus yang termasuk struktur hukum. Dengan itu tibalah saya di akhir argumen. Sekian argumentasi dari saya dan terima kasih. Salam sejahtera kepada Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Mufidah Mujana, selaku pembicara ketiga dari tim Hazairin yang menolak adanya pembentukan badan pengawas khusus perlindungan fintech di Indonesia. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh pembicara kami sebelumnya, akar permasalahan mosi kali ini terdapat pada substansi hukumnya, yaitu tidak ada dasar kewenangan untuk memberikan sanksi kepada fintech ilegal, yang mana hal ini belum terakomodir dalam status quo, sehingga pembentukan lembaga khusus yang baru untuk mengawasi fintech dirasa kurang tepat sasaran. Adapun alasan mengapa kami tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini dilandasi oleh 3 argumentasi. Yang pertama,
Sejatinya lembaga yang sekarang sudah berusaha optimal untuk membasmi adanya fintech ilegal. Hal ini terlihat dari kinerja OJK bersama dengan Kominfo yang sudah memblokir lebih dari 4.800 fintech ilegal sejak tahun 2018. Namun, terdapat suatu permasalahan yang menurut Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, ia menyatakan, walaupun fintech ilegal tersebut sudah ditutup, tetap saja banyak aplikasi baru yang muncul pada website, Google Play Store, atau link unduh aplikasi yang diblokir. Karena pasalnya, penanganan fintech ilegal yang sudah ditemukan dan diblokir hanya diinformasikan kepada masyarakat melalui website OJK ataupun BI saja. Hal ini tentu tidak memberikan efek jerah kepada fintech ilegal tersebut. Justru kami menilai dengan tidak adanya sanksi yang memberikan efek jerah lah yang menjadi alasan fintech ilegal untuk terus bermunculan. Oleh karena itu, yang seharusnya dilakukan ialah membuat payung hukum, yaitu Undang-Undang Fintech, yang memuat sanksi pidana maupun administratif bagi siapa saja yang melanggar aturan, di mana undang-undang tersebut tetap memberikan kewenangan kepada BI dan OJK dalam mengawasi fintech yang ada. Kemudian yang kedua, jika ditinjau dari unsur budaya hukum, sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum paham mengenai literasi keuangan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019 dengan 12.773 responden di seluruh provinsi Indonesia, menunjukkan bahwa literasi keuangan di Indonesia hanya mencapai 38,3%. Rendahnya angka tersebut mengakibatkan masyarakat tidak dapat membedakan jasa peminjaman uang yang aman serta efektif. Karena pada dasarnya, masyarakat cenderung membutuhkan dana yang cepat dan mudah untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa memikirkan bahaya yang akan ditimbulkan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa fintech ilegal terus menjamur, yang mana hal ini pun dibuktikan dari data temuan Satgas Waspada Investasi yang menyatakan bahwa fintech ilegal naik 239% dari tahun 2018 ke 2019. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat mengenai literasi keuangan. Mengingat rendahnya literasi keuangan di masyarakat merupakan bagian dari budaya hukum yang harus diubah untuk menekan fintech bermasalah yang ada. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan substansi hukum yang dibuat, tanpa didukung budaya hukum dalam sistem masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Kemudian alasan yang ketiga, saat ini pembentukan Badan Pengawas Khusus tidak sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi tata laksana pemerintahan, di mana pada tahun 2020 kemarin, Presiden membubarkan 10 lembaga negara non-struktural yang diatur dalam Perpres nomor 112 tahun 2020. Selain itu, membuat lembaga baru merupakan suatu tindakan pemborosan APBN. Untuk membentuk suatu lembaga baru, pemerintah perlu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk keperluan lembaga tersebut. Misalnya seperti biaya pegawai, biaya gedung, dan biaya listrik, di mana biaya yang dikeluarkan tersebut menggunakan anggaran negara. Padahal, pengeluaran biaya tersebut bisa kita alokasikan kepada hal-hal yang lebih strategis. Contohnya, dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan argumentasi yang sudah saya sampaikan, jelaslah bahwa masalah yang ada saat ini bukan pada lembaga penegaknya, sehingga tidak ada urgensi untuk membentuk Badan Pengawas Khusus Fintech di Indonesia. Droyong Nedan plus Kesut Demande. Sejatinya hukum memberi tidak lebih dari apa yang dibutuhkan. Maka membentuk suatu undang-undang fintech yang disertai dengan edukasi kepada masyarakat mengenai literasi keuangan merupakan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Akhir kata, saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampailah kita pada akhir kesimpulan. Setelah mendengarkan penjelasan yang telah disampaikan, izinkanlah saya untuk menyimpulkan ketidaksepakatan kami terhadap adanya pembentukan Badan Pengawas Khusus Perlindungan Fintech di Indonesia. Yang pertama,
Bila kita mengacu kepada pandangan Friedman, sejatinya permasalahan dalam dunia fintech bukan berada pada tataran struktur hukum yang berkaitan dengan lembaga pengawas fintech, melainkan berada pada ranah substansi hukum yang tidak mengakomodir mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada fintech-fintech yang bermasalah. Maka dari itu, lebih baik kita berfokus kepada pembentukan payung hukum yaitu Undang-Undang Fintech yang memuat sanksi pidana maupun administratif bagi siapa saja yang melanggar aturan. Yang kedua, permasalahan yang terjadi juga diakibatkan oleh kultur hukum yang tidak mendukung, di mana literasi finansial oleh masyarakat mengenai fintech masih tergolong cukup rendah, sehingga membuat masyarakat terjerumus kepada fintech-fintech bermasalah. Maka dari itu, kami juga menginginkan adanya penguatan edukasi mengenai literasi keuangan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, pembentukan badan pengawas khusus juga tidak sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi tata laksana pemerintahan. Padahal, lembaga pengawas fintech di Indonesia sekarang telah memiliki tugas dan wewenang yang jelas. Di samping itu juga, pembentukan lembaga baru merupakan tindakan pemborosan APBN. Sebab untuk membentuk suatu lembaga baru, pemerintah perlu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk keperluan lembaga tersebut. Lantas Dewan Juri yang terhormat, mengapa kita harus menghabiskan waktu dan biaya untuk hal-hal yang sudah baik adanya? Atas dasar tersebut, kami menyimpulkan bahwa tidak terdapat urgensi untuk membentuk badan pengawas baru. Akhir kata Dewan Juri yang terhormat, sejatinya pemberlakuan hukum yang sedari tadi kami perjuangkan hadir dengan tujuan dan tanpa alasan, yaitu memberikan upaya perlindungan terbaik guna mengiringi perkembangan yang kritis dan juga tepat sasaran. Demikian argumen dapat kami sampaikan, sekiranya argumen tersebut dapat mendorong perubahan terhadap pengawasan layanan fintech di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sekian dari kami, terima kasih.